Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Malika Alyakasta, AS dengan NIM 90500121026 akan membahas tentang praktek kebijakan moneter Islam. A. Kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro-makroekonomi. Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu syara. Artinya adalah ilmu yang merupakan cara, teknik atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah dan salah satunya diantaranya berhubungan dengan ekonomi. Muhammad, 2015. Secara umum teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata mikro, berarti kecil. Dengan demikian teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. B. Kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem dan praktek ekonomi di dunia adalah didominasi oleh ekonomi dan keuangan kapitalis konvensional. Kebijakan moneter yang dikenal luas adalah kebijakan moneter dalam perspektif konvensional. Sejak 30 dekade terakhir, ekonomi dan keuangan Islam telah secara bertahap diterapkan di berbagai negara, secara tunggal maupun berdampingan dengan ekonomi dan keuangan yang konvensional, sistem moneter ganda. Dengan semakin pesatnya dan kontribusi yang signifikan dari ekonomi dan keuangan Islam, maka akan berimplikasi juga terhadap perkembangan pranata kebijakan moneter Islam. C. Kebijakan moneter tanpa bunga dalam sistem ekonomi. Besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter ditentukan dari hasil investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor real. Jika investasi dan produksi di sektor real berjalan dengan lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor real. D. Kebijakan moneter Islam di Indonesia. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. E. Praktek kebijakan moneter Islam di negara lain. Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah di berbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika dengan dasar Al-Quran dan hadis. Tonggak utama berdirinya perbankan syariah adalah beroperasinya Emite Gam Local Saving Bank 1963 di Kairo, Mesir. Cahyono Kurniawan, 2017. Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank, 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan, 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt, 1977, serta Bahrain Islamic Bank, 1979. Dia Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrim Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. F. Aplikasi instrumen moneter Islam. Individu, sosial dan perekonomian. Uang dan perbankan merupakan instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana uang yang ada lebih ditekankan pada sektor real untuk menunjang produktivitas di kalangan masyarakat. Apabila uang yang tersedia hanya digunakan di sektor moneter, hot money, maka akan menggoyahkan perekonomian suatu negara. Inilah mengapa ekonomi Islam lebih menekankan kepada perbankan untuk mengatur perekonomian di sektor real. Selain kedua instrumen di atas,
Dalam ekonomi Islam ada beberapa instrumen yang dijadikan alat distribusi ekonomi di kalangan masyarakat.